"Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" "Boleh." Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap 2 kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." "Bagus." "Saya cinta Islam." "Bagus." "Saya juga cinta kepada Anda ya Rasul." "Bagus." "Cuma saya juga cinta kepada dosa ya Rasul. Terus terang saja saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk, dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus-terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul, "Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta?" Ternyata tidak. Mendengar keterus-terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bih." "Tidak apa-apalah." "Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" Itu lagi hobi saya." "Dan kau belum bisa tinggal semua itu?" "Belum ya Rasul." "Tidak apa-apalah. Cuma begini saja, mau ndak kau janji dengan saya?" "Apa ya Rasul?" "Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup?" "Cuma itu ya Rasul." "Cuma itu?" Saya kira apa? Kalau cuma urusan gak bohong sih gampang lah itu. Sanggup saya." "Sanggup?" "Sanggup." "Mari berjanji." Dijabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, "Ma ashala ma talaba hadzan nabil karim." Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah berterang-terangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu, cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang nggak bohong itu gampang. Saudara hadirin, demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Lalu hari-hari pun berlalu, berganti dengan minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai pada suatu hari ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Sik. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina. Nyaris dia ingat janjinya. Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, "Kamu zina apa enggak sekarang?" Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu dia melihat sesuatu yang indah menawan, terdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong.
Kalau satu hari saya bertemu beliau, ditanya saya, kau mencuri apa tidak? Bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini, tiap kali mau melakukan kejahatan ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong. Sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, ya Rasul sodakta, ya Rasul Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Prosesingnya melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan orang.